Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok pertama akan melaporkan hasil diskusi kami mengenai proyek kami yaitu Foodskoma. Perkenalkan dulu anggota tim kami, saya Celia Cinta Rayuin, NRP 17058, dan rekan saya Ayu Mutiara Sari, NRP 17149, dan Hayu Ajeng Radiantami, NRP 17151. Jadi judul dari penelitian kami yaitu metode edukasi pembatasan asupan gula, garam, dan lemak pada makanan melalui game interaktif yang berjudul Foodskoma. Ringkasan singkat dari game Foodskoma ini yaitu Foodskoma merupakan game edukasi mengenai pembatasan asupan gula, garam, dan lemak pada makanan. Game ini akan dibagikan secara gratis dan berbasis web. Sasaran dari game ini dapat berasal dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Cara bermainnya, yaitu nantinya akan ada makanan-makanan yang jatuh dari atas yang harus ditangkap oleh pemain. Makanan-makanan tersebut merupakan representasi dari asupan gula, garam, dan lemak. Misalnya, makanan untuk asupan gula berupa permen dan es krim. Untuk asupan garam dapat berupa mie instan, dan asupan lemak dapat berupa ayam goreng dan pizza. Dari setiap makanan yang ditangkap, akan diakumulasikan jumlah kandungan gula, garam, dan lemaknya. Pada awal permainan, jumlah kandungan gula, garam, dan lemak pemain berada di batas normal. Seiring berjalannya waktu, kandungan gula, garam, dan lemak tersebut akan terus berkurang, sehingga pemain harus tetap mengkonsumsi makanan tersebut untuk mempertahankan kandungan gula, garam, dan lemak pada batas normal. Apabila jumlah gula, garam, atau lemak mencapai batas minimum, maka pemain akan terserang penyakit yang disebabkan oleh kurangnya asupan gula, garam, dan lemak tersebut. Efek dari penyakit tersebut dapat berupa melambatnya pergerakan pemain atau pemain terkena freeze untuk beberapa detik. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah gula, garam, atau lemak mencapai batas maksimum, maka pemain akan terserang penyakit yang disebabkan oleh kelebihan asupan gula, garam, atau lemak itu sendiri. Selain menghindari punishment berupa penyakit-penyakit tersebut, nantinya pemain juga harus menghindari bom yang terjatuh dari atas bersamaan dengan jatuhnya makanan. Jika pemain terkena bom, maka nyawa pemain akan berkurang satu. Apabila nyawa pemain telah habis ketiganya, maka permainan selesai. Pada akhir permainan akan diberikan rincian makanan yang ia tangkap dan informasi gizi yang terkandung di dalamnya, serta akan diberikan informasi mengenai penyakit yang timbul akibat dari rincian makanan yang ditangkap. Contoh, hasil menunjukkan konsumsi gula berlebih, maka kemungkinan penyakit yang timbul adalah obesitas dan diabetes. Pembuatan game dari tahap perencanaan hingga tahap finalisasi diperlukan waktu sekitar 5 bulan, dengan output hasil dapat digunakan oleh masyarakat luas dan dapat memberikan pengetahuan mengenai gizi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari dan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Next, dalam menyusun laporan penelitian ini, kami menerapkan TOGAF. Untuk TOGAF-nya sendiri, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, preliminary phase. Di sini berisikan persiapan dan inisiasi untuk memenuhi arahan bisnis untuk objek penelitian. Kedua, yaitu requirement management, yaitu penentuan fitur-fitur yang harus ada untuk mencapai tujuan dari proyek. Yang ketiga yaitu phase A, architecture vision, pendefinisian ruang lingkup dan stakeholder-nya. Yang keempat, phase B atau bisnis arsitektur, menjelaskan pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang disepakati. Selanjutnya, tahap kelima yaitu phase C, Information System Architecture, yaitu pengembangan arsitektur sistem informasi berdasarkan arsitektur bisnis. Arsitektur sistem informasi terdiri dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tahap keenam yaitu phase D, teknologi arsitektur. Pengembangan arsitektur teknologi untuk arsitektur proyek. Tahapan ketujuh yaitu phase E, opportunities and solution. Mengidentifikasi proyek, program, atau portofolio yang dapat menyampaikan arsitektur target yang diidentifikasi di fase sebelumnya.
Phase F yaitu migration planning, penyusunan rencana implementasi dan migrasi yang mewujudkan arsitektur transisi yang diidentifikasi dalam fase E. Tahapan TOGAF berikutnya yaitu fase G, Implementation Governance, yaitu memberikan pengawasan arsitektur dari implementasi. Berikutnya, yaitu tahap yang ke-10, yaitu phase H, Architecture Change, yaitu menetapkan prosedur untuk mengelola perubahan arsitektur baru. Berikutnya, penjelasan mengenai preliminary phase. Poin yang pertama yaitu apa? Game Food Coma akan dibuat dengan berbasis web dan dapat diakses secara gratis. Tahap pembuatan yaitu perencanaan arsitektur, framework, dan informasi yang akan digunakan, sampai dengan tahap testing. Berikutnya, who, yaitu seluruh anggota tim akan bertanggung jawab mendiskusikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang pengerjaan proyek ini. Berikutnya yaitu how, game ini akan dibuat dengan framework Scratch dan informasi yang dibutuhkan seperti kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan kelebihan asupan tersebut akan dikumpulkan dari jurnal-jurnal yang reliable. Berikutnya, tahap yang when. Pengerjaan proyek dari tahap perancangan hingga finalisasi direncanakan akan memakan waktu selama 5 bulan. Lalu yang why, game ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana edukasi agar pengguna lebih aware terhadap efek yang akan didapat apabila mengkonsumsi asupan gula, garam, atau lemak secara berlebih atau kurang. Selanjutnya, tahap requirement management. Fitur-fitur dalam game Food Coma ada 2, yaitu memberikan informasi jumlah kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan, dan memberikan informasi penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi gula, garam, atau lemak baik yang berlebih maupun kurang. Lanjut ke fase A, Architectural Vision. Game Food Coma merupakan game menangkap makanan yang akan berjatuhan dari atas. Makanan-makanan ini merupakan representasi asupan gula, garam, dan lemak. Setiap makanan yang ditangkap akan diakumulasikan jumlah kandungan gula, garam, dan lemaknya. Apabila kandungan ketiga komponen di atas melebihi atau kurang dari batas normal, maka pemain akan mendapatkan punishment berupa penyakit yang disebabkan oleh faktor di atas. Penyakit ini akan mempengaruhi pergerakan pemain. Goals dari permainan ini yaitu pemain harus dapat bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan dan mempertahankan jumlah asupan gula, garam, dan lemaknya pada batas normal. Game ini akan dibuat dengan menggunakan framework Scratch dan sasarannya yaitu semua kalangan usia dari anak-anak sampai orang dewasa. Tujuan dibuatnya game ini yaitu agar pengguna dapat lebih aware terhadap asupan gula, garam, atau lemak yang dikonsumsi, sehingga dapat terhindar dari penyakit. Selanjutnya, untuk tahap B, yaitu bisnis arsitektur, berikutnya adalah alur dari game Food Coma. Pertama, ketika mulai permainan akan menampilkan tampilan introduction dari game tersebut. Lalu, ada pilihan untuk kita bermain play atau rules. Apabila kita mengklik rules, berarti akan muncul tampilan rules untuk permainan dari Food Coma. Setelah itu, apabila kita ingin memencet play, maka akan keluar tampilan dari permainan tersebut, dan kita mempunyai live sebanyak 3 dan kadar gula, garam, dan lemak sebanyak 50%. Setelah itu, food dan bomnya itu mulai berjatuhan dari atas. Lalu, cara bermainnya itu dengan cara
mengklikkan tombol kanan panah kiri dan ke kanan. Dan kalau misalnya kita mengklikkan arah panah ke kiri, maka sprite akan bergerak ke kiri, dan kalau kita mengklik kanan, maka sprite akan bergerak ke kanan. Setelah itu, akan dicek apakah sprite menangkap bom yang jatuh dari atas tersebut. Apabila sprite tidak menangkap bom, maka akan dicek apakah sprite menangkap makanan atau tidak. Apabila sprite menangkap makanan, maka kadar gula, garam, dan lemak itu akan bertambah bergantung pada makanan yang ditangkap oleh sprite tersebut. Setelah itu, dicek apakah scorebox-nya itu penuh atau tidak. Apabila scorebox-nya penuh, maka sprite-nya itu akan mendapatkan penyakit yang sesuai dengan kondisi saat itu. Box-nya full-nya untuk kategori gula, garam, atau lemak. Apabila scorebox-nya itu tidak penuh, maka akan bom dan makanan akan berjatuhan dari atas. Balik lagi ke game awal. Terus apabila waktu dicek yang sprite itu menangkap bom, maka life dari sprite tersebut akan berkurang, dan dicek juga apakah nyawanya itu sudah habis atau belum. Kalau misalnya nyawa tersebut belum habis, maka kadar gula, garam, dan lemaknya itu akan berkurang. Lalu dicek juga apakah scorebox-nya itu kosong atau tidak, karena kan ada pengurangan. Apabila scorebox-nya itu kosong, maka sprite itu akan mendapatkan penyakit juga, tergantung pada scorebox tersebut yang kosong. Apabila scorebox itu tidak kosong, maka akan kembali lagi ke permainan, yaitu makanan dan bom kembali berjatuhan dari atas. Lalu ketika dicek makanannya, apakah sprite tersebut menangkap makanan atau tidak, apabila sprite tersebut tidak menangkap makanan, maka otomatis kadar gula, garam, dan lemaknya itu akan berkurang, dan dicek juga apakah scorebox tersebut itu kosong atau tidak. Apabila scorebox-nya itu kosong, maka sprite tersebut akan mendapatkan penyakit. Apabila setelah itu makanan dan bom akan kembali berjatuhan. Apabila scorebox-nya itu tidak kosong, maka makanan dan bom akan berjatuhan juga. Setelah itu, apabila nyawa dari sprite tersebut sudah habis, maka akan dihitung skor pada saat itu setelah dia selesai bermain, lalu akan menghasilkan hasil penyakit dan skor dan sebagainya. Setelah itu akan ada tampilan untuk apakah mau bermain lagi atau tidak. Apabila mau bermain lagi, akan mulai dari permainan introduction game lagi, dan memulai permainan seperti tadi. Apabila tidak mau bermain, maka akan selesai. Setelah itu, untuk tahap C, yaitu Information System Architecture atau arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Pertama, arsitektur data. Data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan game ini yaitu kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan, dan data penyakit yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan asupan gula, garam, atau lemak. Sumber dari pencarian data tersebut berasal dari jurnal dan artikel dari website-website resmi. Berikut ini adalah tabel komposisi dari beras. Contohnya yaitu ada tampilan zat gizi, yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan indeks glikemik yang disertai keterangan
bergantung pada beras, yaitu ada beras putih, beras merah, dan beras hitam. Setelah itu, ada arsitektur aplikasi, yaitu arsitektur aplikasi ini tuh yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan dari game Foods Coma, yaitu CorelDRAW atau Photoshop untuk mendesain karakter dari game tersebut, ada browser, dan ada Scratch. Untuk tahap selanjutnya yaitu teknologi arsitektur. Teknologi yang dibutuhkan yaitu koneksi internet. Lalu aplikasi yang dibutuhkan yaitu browser dan browser, editor image yaitu untuk membuat karakter untuk game Foods Coma, serta Scratch. Lalu aliran informasinya, pemain menangkap makanan. Setelah itu akan diakumulasi kandungan gula, garam, dan lemak. Lalu akan ada pengecekan apakah melebihi atau kurang dari batas normal. Setelah itu akan menampilkan informasi penyakit yang disebabkan oleh kandungan tersebut, kandungan dari gula, garam, atau lemak pada saat itu. Lalu akan menampilkan kandungan gula, garam, lemak dari makanan yang ditangkap. Untuk fase terakhir yaitu fase E, yaitu opportunities and solution. Kami menggunakan analisis gap menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Pertama, untuk strength, game ini tuh mudah digunakan dan cocok untuk dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa. Lalu tampilannya juga tampilannya itu interaktif, tampilan kartun yang interaktif. Setelah itu, weakness, hanya bisa dimainkan melalui web browser dan menggunakan komputer, dan tidak ada penyimpanan untuk database-nya. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama, game indie sangat berkembang dan diminati. Yang kedua, belum banyak game yang sejenis dengan game Foods Coma ini. Lalu yang terakhir yaitu threats. Semakin tinggi perkembangan game indie, maka semakin tinggi juga persaingan antar pengembang game. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.